hidup yang berarti dan mati lebih berharga lagi. Welcome to Inforigo TV, channel berbagi info yang mungkin bisa menambah pengetahuan kalian. Guys, kali ini gue akan ngomongin sebuah kisah pembunuhan tragis yang terjadi di Batavia di awal tahun 1900-an. Pembunuhan sadis pertama yang melibatkan aktivitas seks di dalamnya, dengan seorang gadis cantik Indo-Belanda yang menjadi korbannya bernama Finche the Phoenix. So, simak terus video ini sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau ngucapin banyak sekali terima kasih kepada kalian, karena berkat dukungan kalian semua, Inforigo akhirnya mencapai 1000 subscribernya yang pertama. Thank you guys, thank you for all everyone. Dan harapan gue ke depannya, channel ini bisa tetap konsisten memberikan informasi kepada kalian. Oke, kita mulai ceritanya. Finche the Phoenix, gadis keturunan Indo-Belanda yang lahir di Batavia pada tahun 1893. Usianya baru beranjak 19 tahun dan ia sudah terjun bekerja sebagai pekerja seks komersial bagi kaum elit company, dan tidak ada yang tahu dari silsilah mana keluarganya berasal. Ia berparas cantik, wajahnya merupakan perpaduan antara Eropa dan Indonesia. Matanya bulat, hidungnya mancung, bibirnya sensual, rambutnya hitam dan panjang, dan tidak ada yang menduga mengapa ia memilih jalan hidup sebagai seorang pelacur. Pelanggannya beragam, namun rata-rata mereka semua berasal dari kaum yang berpunya, dan harga pelayanannya menggetarkan langit Batavia. Namun kemudian tidak ada yang menyangka mengapa nasibnya bisa berakhir dengan tragis. Pada tanggal 17 Mei 1912, Batavia digemparkan oleh penemuan sesosok jenazah berwajah rusak di pintu air Kali Baru. Mayat yang terbungkus karung ini sontak menjadi tontonan warga pada waktu itu. Setelah karung dibuka, nampaklah sesosok mayat perempuan yang masih mengenakan kebaya dan menggunakan kain. Awalnya ia dikira perempuan Cina, tetapi setelah pihak berwajib melakukan investigasi, diketahuilah bahwa perempuan itu adalah Finche the Phoenix, sang primadona dari rumah bordil Umar Ompong. Kematian Finche the Phoenix yang misterius ini sontak menjadi sorotan media pada waktu itu. Ia menjadi berita menghebohkan pertama di awal abad ke-20 yang melibatkan skandal seks dan kekerasan. Surat kabar terbitan Batavia, Het Nieuws van de Dag voor Nederlands Indie, serta surat kabar terbitan Surabaya, Surabaya Handelsblad, terus menerbitkan berita ini bahkan berhari-hari lamanya. Peristiwa ini jelas membuat penduduk Batavia menjadi heboh, karena ini merupakan untuk pertama kalinya mereka menyaksikan peristiwa pembunuhan yang melibatkan kekerasan dan seks, di mana berdasarkan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan oleh pihak yang berwajib pada waktu itu, Finche the Phoenix tewas dicekik. Dan sebenarnya peristiwa pembunuhan ini disaksikan secara langsung oleh sahabat dari Finche the Phoenix bernama Rosna. Dari balik dinding bambu, Rosna menyaksikan secara langsung bagaimana sang pembunuh menghabisi nyawa sahabatnya. Ia melihat Finche the Phoenix sedang dicekik oleh laki-laki bertubuh tinggi dan besar. Sang lelaki terlihat begitu beringas ketika berupaya menghabisi nyawa Finche the Phoenix. Sebenarnya Rosna sudah tertidur, namun ia terbangun karena mendengar kegaduhan di tengah malam. Setelah dicek, teman satu profesinya ternyata sedang ribut dengan seorang laki-laki. Namun Rosna tidak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut. Namun Rosna sangat mengenali dengan pasti siapa lelaki itu. Seseorang yang sering kali berkunjung untuk meniduri Finche. Rosna terus memperhatikan pertengkaran yang kian menjadi-jadi itu, hingga akhirnya Finche yang awalnya memberontak mulai terkulai lemas. Namun malangnya, Rosna tidak berani mengambil tindakan apapun. Ia tak berani bergerak apalagi bersuara. Kejadiannya begitu cepat. Ia telah menjadi satu-satunya saksi dari peristiwa pembunuhan yang dialami oleh temannya sendiri. Dan lelaki yang menjadi pembunuh itu bukanlah orang asing.
Ia dan Finche sudah cukup lama memadu kasih, hubungan di antara keduanya selalu tampak romantis. Ditambah lagi, Finche selalu mendapatkan bayaran gulden yang tidak sedikit. Lelaki itu telah jatuh cinta kepada Finche, meskipun ia tahu sebenarnya apa yang menjadi profesi dari perempuan yang ia cintai ini. Karena rasa cinta, sang lelaki kemudian tidak rela apabila Finche nantinya ditiduri oleh lelaki yang lain. Dan baginya, Finche adalah miliknya seorang. Lelaki ini memiliki harta yang melimpah dan bahkan ia berani menjamin kehidupan Finche, asalkan Finche siap menjadi simpanannya. Finche lantas menolak, ia bahkan lebih memilih menjadi seorang pelacur dibandingkan menjadi seorang simpanan. Baginya, kebebasan adalah hal yang utama. Pernyataan inilah yang kemudian membuat sang lelaki menjadi tersinggung, sehingga emosinya memuncak dan berujung pada kematian sang primadona. Setelah peristiwa yang menggemparkan ini, investigasi pun dilakukan oleh pihak kepolisian lokal. Seorang komisaris besar polisi Batavia bernama Rumpel langsung memimpin investigasi penyelidikan kematian Finche the Phoenix karena ia memiliki tekad untuk menjadikan Batavia sebagai kota yang aman. Dan orang pertama yang langsung ia mintai keterangan tidak lain dan tidak bukan adalah Umar Ompong, sang mucikari. Dan bukanlah hal yang sulit bagi Rumpel untuk mendapatkan informasi. Umar Ompong yang ketakutan tanpa basa-basi langsung menyebutkan nama satu orang laki-laki sebagai pelaku. Ia adalah Gemser Brinkman. Brinkman memang terkenal kerap datang mengunjungi rumah bordel milik Umar Ompong. Dugaan juga semakin kuat dikarenakan Brinkman juga merupakan salah satu pelanggan tetap dari Finche. Namun kemudian menjadi hal yang susah bagi kepolisian untuk mempercayai keterangan Umar. Hal ini dikarenakan Brinkman bukanlah orang sembarangan. Ia adalah seorang lelaki Belanda terhormat dengan kekayaan melimpah dan juga merupakan salah satu anggota dari kaum elit Sociëteit Corcondia, sebuah klub mewah di Batavia yang beranggotakan para saudagar Belanda di zaman kolonial. Tapi, benang merah mulai tersambung setelah kepolisian berhasil menjumpai seseorang bernama Pak Sulin. Pak Sulin dan dua orang rekannya kemudian dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Dari hasil interogasi didapatlah sebuah fakta bahwa ketiga orang ini adalah orang yang bertugas membuang mayat Finche the Phoenix ke Kali Baru. Dan dalam ketakutannya, Sulin baru menyadari bahwa ia menyesal sudah melakukan perbuatan tersebut meskipun ia menerima banyak sekali gulden dari Brinkman. Investigasi pun berlanjut. Namun, pada fase berikutnya, penyelidikan menjadi terhalang serta aksi suap yang ia lakukan terhadap para jaksa. Di zaman ini, ketimpangan hukum marak sekali terjadi. Nama baik seorang Belanda jauh lebih berharga dibandingkan sesosok mayat pribumi. Dan Brinkman tentu saja menolak atas semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Apalagi kalau dilihat berdasarkan status dia bukanlah seorang Belanda biasa. Brinkman tak gentar menghadapi persidangan. Ia bahkan dibela oleh seorang pengacara terkenal pada waktu itu bernama Hurweg. Ia mencoba menyuap jaksa penuntut Wedana Weltovreden sebesar 3.000 gulden dan asisten Wedana sebesar 2.000 gulden. Bahkan hingga persidangan berlangsung, Brinkman masih terkekeh-kekeh. Dikarenakan begitu percaya dirinya Brinkman, ia masih bisa senyum di saat persidangan mulai berlangsung. Hal ini tidak lain dan tidak bukan dikarenakan ia merasa bahwa kaumnya adalah penguasa di Batavia. Ia masih begitu sangat percaya bahwa keanggotaannya di Sociëteit Corcondia akan membuat posisinya menjadi aman. Namun rasa percaya diri Brinkman ini tiba-tiba lenyap dan wajahnya berubah total menjadi pucat setelah menyadari bahwa kasusnya ini benar-benar sudah menjadi sesuatu yang viral di masyarakat pada waktu itu. Seorang Belanda tulen membunuh gadis Indo pada waktu itu bukanlah perkara yang biasa. Raad van Justice atau pengadilan pada waktu itu mencatat peristiwa ini dengan begitu cermat dan pengadilan dilaksanakan terbuka dan bisa disaksikan langsung secara umum. Dan media bahkan diberikan izin untuk meliput proses pengadilan. Yang membuat Brinkman kemudian menjadi mati kutu adalah ketika pengadilan menghadirkan saksi mahkota. Dia adalah Rosna, yang tidak lain adalah sahabat dari Finche yang menyaksikan secara langsung peristiwa pembunuhan ini. Rosna menceritakan semuanya dengan begitu detail, namun ia mengakui tidak berani berbuat apapun dikarenakan rasa takut yang berlebih pada waktu itu. Namun Rosna berani menjamin 100%
bahwa laki-laki yang menjadi pelaku peristiwa pembunuhan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Brinkman. Setelah kesaksian penuh dari saksi mahkota ini, Brinkman tidak lagi bisa berkutik. Pengadilan langsung memutuskan bahwa Brinkman adalah orang dengan status tersangka. Ia bahkan dijatuhi hukuman mati. Meskipun pada akhirnya ia tidak pernah menjalani hukuman tersebut dikarenakan ia terlebih dahulu melakukan aksi bunuh diri. Rosihan Anwar dalam bukunya yang berjudul Petite Histoire Indonesia yang terbit di tahun 2014 menuliskan bagaimana frustasinya Brinkman ketika menghadapi kenyataan bahwa ia akan dijatuhi hukuman mati. Ia masih tidak percaya seorang laki-laki kulit putih tulen akan dijatuhi hukuman mati hanya karena membunuh seorang perempuan Indo. Rasa percayanya kepada teman-temannya yang berpengaruh di Batavia pada waktu itu benar-benar meleset. Hari eksekusinya kian mendekat, membuat Brinkman terus histeris. Ia menangis sejadi-jadinya, bahkan akhirnya sebelum hari itu tiba, Brinkman melakukan aksi bunuh diri. Kasus kematian Vince the Phoenix ini kemudian membawa dampak besar, terutama bagi dunia jurnalistik Indonesia. Karena kasus Vince the Phoenix adalah titik awal kelahiran jurnalisme kuning di Indonesia. Sejak kasus pembunuhan Vince meruak, media mulai meliput sebuah kasus pembunuhan atau kasus kriminal dan kasus-kasus besar lainnya secara lebih seksama. Surat kabar Head News dan Surabay's Handelsblad terus memberitakan berita ini berhari-hari lamanya. Keduanya terus-menerus membuat berita dengan bahasa yang sensasional, dibuat dengan judul yang begitu bombastis dan teras yang menarik. Berhari-hari lamanya, orang pula terus mengikuti perkembangan berita ini, meskipun konten dari berita itu tidak lebih dan tidak bukan adalah hal-hal yang sama dan terus diulang. Namun orang-orang tetap suka membacanya. Bagi kalian yang belum mengetahui istilah jurnalisme kuning adalah jenis jurnalisme dengan judul-judul yang sengaja dibuat dengan cara yang lebih bombastis, tetapi isinya substansial. Jurnalisme kuning sengaja diciptakan untuk meningkatkan penjualan, sehingga acap kali diberikan julukan sebagai jurnalisme yang tidak profesional. Bahkan sebagian menganggap bahwa jurnalisme kuning adalah jurnalisme yang tidak memiliki etika sama sekali. Atau mungkin kita lebih mengenal istilah clickbait. Oke guys, jadi itu adalah kisah kematian tragis dari Vince the Phoenix, seorang perempuan pekerja seks komersial di Batavia yang menjadi primadona, yang mana kemudian kasus kematiannya ini menjadi tonggak sebuah revolusi besar dalam sistem jurnalistik Indonesia. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, leave your thumb, or if you have any opinion, just write your comment down below. Ariga thanks gozaimasu karena udah nonton video ini sampai habis. Gua Rigo, see you on the next topic. Bye-bye.